Shalom, Tuhan Yesus dan hati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 19 Juni 2025, yang saya mendalam firman Tuhan Kisah Para Rasul 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pegawai bait Allah, pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Kemudian ayat yang ke-37, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya pada hari ini, Kamis tanggal 19 Juni 2025. Di Kisah Rasul 4 ayat yang pertama, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara dan orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam. Jadi Petrus dan Yohanes ini bicara kebenaran firman Tuhan, didatangi imam-imam, ya Bapak Saudara, dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Jadi orang Saduki, orang-orang imam, ya, tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ya, yang disampaikan Yohanes sama Petrus. Ya. Ayat yang kedua, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak. Ya, jadi mereka marah karena mereka mengajarkan orang banyak, mengajari orang banyak di sana. Ya, Bapak Saudara. Jadi irilah. Ya. Orang Saduki sama orang imam iri, karena Petrus sama Yohanes mengajarkan orang banyak di sana tentang firman Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi itulah yang disampaikan, ya, tentang Tuhan Yesus Kristus, ya, bangkit dari antara orang mati. Ya. Jadi orang-orang seperti itu berontak, tidak suka, yaitu orang Saduki dan imam-imam. Ayat ketiga, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan. Ya, jadi mereka ditangkap, ya, dua orang ini, Yohanes dan Petrus ini, karena mereka tidak suka. Ya, diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Ya, jadi mereka ditahan, ya, semalam karena memberitakan firman Tuhan. Jadi orang-orang seperti itu, ya, sudah pasti neraka itu. Ya, orang Saduki dan orang imam, ya, neraka tempatnya karena dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Malah ditangkaplah Petrus dan Yohanes, ditahan, masuk di dalam tahanan semalam, tapi dilepaskan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, Bapak Saudara, ya. Kisah Rasul 4 ayat kelima, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Jadi besoknya mereka mulai sidang, ya, pemimpin-pemimpin Yahudi, tua-tua, ahli-ahli Taurat mengadakan sidang, ya, untuk menjebak Petrus dan Yohanes yang dipakai Tuhan secara luar biasa, yaitu penginjilan, karunia, ya. Jadi mereka itu orang sakit disembuhkan, ya, bahasa cuma Petrus, Yohanes, ya, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Ya, kita juga seperti itu. Kalau kita ikuti contoh firman Tuhan, ya sama nilainya. Orang sakit sembuh, ya, doain dia,
yang tidak bertobat. Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, tunggu apa lagi? Ya, mumpung masih sehat. Kisah para Rasul 4 ayat 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepala sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau di dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Jadi mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes waktu di sidang. Ahli Taurat, imam-imam, mereka bertanya, dengan kuasa apakah kamu mengajarkan nama itu? Tapi mereka bodoh. Itu karena perintah Tuhan. Ya. Jadi mata rohani mereka dibutakan. Ya. Yang ada hanya fisik saja, pikiran biasa. Ya, baru saja. Tidak ada kuasa di situ. Masalah Roh Kudus tidak ada. Ya, kalau mereka punya Roh Kudus, mereka kasih kebebasan kepada Petrus dan Yohanes untuk memberitakan firman Tuhan di mana-mana. Kenapa harus lari? Itulah cara kerja setan, masuk gampang di manusia. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Ya, jadi disampaikan kepada dua rasul itu. Petrus dan Yohanes berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Ya, disampaikan ya, supaya mereka paham siapa maksud dan penginjilan kedua rasul. Kisah para Rasul 4 ayat yang ketiga. Dan dengan kuasa yang besar Rasul selalu memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi kalau dengan firman Tuhan hidup kita melimpah-limpah. Ya, kita dikasih oleh Tuhan. Ya, itu luar biasa. Dengarlah firman Tuhan. Jangan sampai menolak. Ya, melawan firman binasa. Apalagi menolak. Ya, bawa saja. Kisah para Rasul 4 ayat 37. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ya. Jadi kita diberkati Tuhan dan pekerjaan, keuangan kita, bisnis itu karena Tuhan. Libatkan Tuhan, campur tangan Tuhan. Ya, rajin bekerja, takut Tuhan. Itu kita harus lakukan itu kalau mau diberkati. Mengejar uang tapi malas bagaimana? Ya, kita harus rajin kerja, dipercaya, jujur ya. Rajin kerja, gereja berdoa, menyampaikan firman. Itu lakukan itu. Dengarlah lagu rohani, lakukan, baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, lahir baru, lakukan itu. Setiap hari kita harus ucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 19 Juli 2020, di Kisah para Rasul 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-37. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Ayat yang ke-37, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu ke dalam meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.